Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Azizah Marbun dengan nomor induk mahasiswa 21133091 yang akan menjelaskan tentang buku Besar dan Raja Saulo. Yang pertama, kita lihat di transaksinya adalah tanggal 1 Amir menanamkan modal 25 juta ke dalam perusahaan, yang berarti dia ada dua akun, yaitu akun kas dan akun owner capital. Baiklah, di akun kas kita memasukkan modal tersebut di debit, dan kita masukkan di saldo di debit juga karena sama-sama di debit. Dan kalau di owner capital kita memasukkannya di kredit sesuai dengan yang kita tulis di jurnal umum tersebut. Jurnal umum, kasnya di debit dan owner capitalnya di kredit. Yang kedua membayar sewa ruangan untuk 3 bulan 900.000. Berarti kita buat di kas membayar sewa di kredit 900.000 rupiah. Karena dia satu di debit dan satu di kredit, maka dia dikurangi, dan kita lihat hasilnya 25 juta dikurang 9 juta, yaitu hasilnya 24.100.000. Karena lebih besar di debit, berarti kita buatnya di debit juga hasilnya. Dan akun yang kedua adalah rent expense. Keterangannya dibayar. Dia di debit, beban sewa di debit 900.000 dan di saldonya juga 900.000 karena tidak ada tambahan di kredit. Transaksi yang ketiga, meminjam uang ke bank 50 juta rupiah. Berarti keterangan yang kita buat adalah meminjam uang ke bank. Berarti kita masukkan ke debit karena kas kita bertambah dengan kita meminjam uang ke bank sebesar 50 juta rupiah. Dengan itu 24.100.000 rupiah kita tambah dengan 50 juta rupiah karena kas kita bertambah, dan hasilnya adalah 74.100.000 rupiah. Dan untuk akun satunya lagi, yaitu akun bank payable. Tanggal 1 kita meminjam uang dengan keterangan meminjam uang, berarti di kredit karena dia utang bank. Berarti kita meminjam uang, berarti di kredit karena tadi kasnya di debit, berarti bank payable-nya di kredit. Nah, di saldonya juga kita buat di kredit. Transaksi selanjutnya adalah membeli peralatan seharga 30 juta rupiah yang dibayar tunai 15 juta. Berarti cash 15 juta dan account payable sebesar 15 juta. Berarti membeli peralatan di kredit kita buat di membeli peralatan di kas karena kita ada tunai 15 juta di kas dan letaknya di kredit. Berarti 74.100.000 rupiah dikurang 15 juta rupiah, hasilnya 59.100.000 rupiah. Selanjutnya yaitu karena kita tadi membeli peralatan seharga 30 juta rupiah yang dibayar tunai, berarti dibeli karena dia peralatan berarti jumlah seluruhnya. Berarti 30 juta rupiah di debit dan saldonya juga 30 juta rupiah. Dan akun satu lagi kita adalah akun payable karena kita cuma membayar 15 juta rupiah secara tunai. Berarti 15 juta rupiah lagi kita utang. Berarti dibeli peralatan konsultan di kredit karena kita utang 15 juta rupiah dan di saldo juga 15 juta rupiah. Transaksi selanjutnya yaitu membeli perlengkapan tunai sebesar 100 juta rupiah. Nanti keterangannya yaitu di kas, akun kas, membeli perlengkapan di kredit sebesar 100 juta rupiah. Berarti 59 juta 9. Selanjutnya yaitu tanggal 5 menyelesaikan pekerjaan dan menerima pembayaran dari klien 3 juta rupiah. Maaf, yang untuk membeli perlengkapan akun satunya lagi yaitu supplies tanggal 2 dibeli, berarti 1 juta rupiah di debit tunai kan karena tunai di debit perlengkapan 1 juta rupiah dan di debit 1 juta rupiah. Selanjutnya baru menerima pendapatan. Kita menerima pendapatan berarti kas kita bertambah 3 juta. 58.100.000 rupiah ditambah 3 juta sama dengan 61 juta
61.100.000 rupiah. Akun yang lainnya yaitu kita menerima pendapatan, berarti revenue kita di kredit 3 juta rupiah dan saldo kita juga di kredit 3 juta rupiah. Selanjutnya membayar beban air, listrik dan telepon. Kas sebesar 500.000 rupiah karena dia membayar, berarti berkurang uang kita 500.000 rupiah, berarti 61.100.000 rupiah dikurang 500.000, hasilnya adalah 60.600.000 rupiah. Akun selanjutnya adalah water, electric and telephone expense, yaitu beban air, listrik dan telepon dibayar 500.000 rupiah di debit dan saldonya juga 500.000 rupiah di debit, berarti dia sama. Selanjutnya yaitu pada tanggal 12 kita membeli perlengkapan secara tunai 200.000 rupiah. Berarti kita membeli perlengkapan di kredit 200.000 rupiah, 60.600.000 rupiah dikurang 200.000 rupiah sama dengan 60.400.000 rupiah. Akun yang lainnya yaitu supplies, perlengkapan tanggal 12 dibeli di debit 200.000 rupiah, berarti 1 juta ditambah 200.000 rupiah yaitu 1 juta, hasilnya 1.200.000 rupiah. Selanjutnya membayar utang atas pembelian peralatan 2 juta rupiah. Berarti kita membayar utang, keterangannya yaitu di kas membayar utang dan kita buat di kredit karena utang 2 juta rupiah, berarti 60.400.000 rupiah dikurang 2 juta, hasilnya 58.400.000 rupiah. Akun selanjutnya yaitu karena kita membayar utang, berarti di account payable kita membuatnya keterangannya yaitu membayar utang. Jurnal umum 1 di referensi, dan karena dia tadi kan di kas kredit dan sekarang di akun payable dia jadi debit. Berarti 15 juta rupiah dikurang 2 juta rupiah, hasilnya 13 juta. Kenapa di kredit? Karena lebih besar jumlah di kredit daripada di debit, sehingga saldonya akhirnya yaitu di kredit sebesar 13 juta rupiah. Selanjutnya membayar gaji karyawan sebesar 3 juta rupiah. Membayar gaji karyawan keterangan di kas sebesar 3 juta rupiah, berarti 58.400.000 rupiah dikurang 3 juta, hasilnya 55.400.000 rupiah. Akun selanjutnya yaitu supplier expense, akun yang sama. Supplier expense berarti dibayar 3 juta rupiah di debit karena tadi di kas kredit, dan saldo akhirnya itu 13 juta juga di debit. Tanggal 30 mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 200.000, berarti kalau mengambil uang untuk keperluan pribadi itu prive sebesar 200.000 rupiah di kredit, berarti 55.400.000 rupiah dikurang 200.000 rupiah sama dengan 55.200.000 rupiah. Akun yang sama juga yaitu prive. Tanggal 30 di debit 200.000 rupiah dan di saldo juga 200.000 rupiah. Selanjutnya kita membayar utang bank sebesar 2 juta rupiah, berarti keterangannya di kas yaitu membayar utang bank di kredit 2 juta rupiah. Kita letakkan di kredit 2 juta rupiah yang berarti 55.200.000 rupiah dikurang 2 juta, hasilnya 53.200.000 rupiah. Dan akun yang lainnya yaitu di bank payable, kita membayar utang, berarti di debitnya karena tadi di kredit pasti kas, berarti 2 juta rupiah yang saldo akhirnya berarti 50 juta rupiah dikurang 2 juta rupiah, yaitu 48 juta rupiah, sama dengan yang akan payable, lebih besar di kredit daripada di debit. Transaksi terakhir yaitu membayar bunga sebesar 200.000 rupiah. Di kredit, kita letakkan di kredit 200.000 rupiah, berarti 53.200.000 rupiah dikurang
Rp200.000, hasilnya 53 juta rupiah. Ini adalah hasil akhir dari kas. Dan akun selanjutnya yaitu interest expense atau beban bunga. Kita buat keterangannya itu dibayar, di debit sebesar Rp200.000. Di saldo juga kita buat di debit sebesar Rp200.000. Sekian penjelasan dari buku besar. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan tentang neraca saldo. Konsultan Amir di neraca saldo per 31 Desember 2019. Baiklah, langsung kita buat tabelnya, yaitu kita masukkan nomor akun. Nomor akunnya sesuai tadi yang ada di sini. Maaf, saya tadi lupa menjelaskan tentang nomor akunnya. Nomor akunnya yaitu 101, 102, 103, terus ini sesuai. Ini kas surplus equipment ini adalah aset. Account payable, bank payable, owner price, dan revenue itu adalah liabilitas, dan rent expense, supplier, water, interest itu adalah ekuilitas. Kalau kas suppliers equipment itu adalah 100-an nomor akunnya. Kalau account payable, bank payable itu 200-an, owner capital dan price itu 300-an, revenue 400-an, rent expense, suppliers expense, water, electric and telephone expense, and interest expense itu 500. Sekian nomor akunnya. Baiklah, kita tinggal langsung masukkan saja. Berarti jumlah atau hasil akhir dari kas yaitu di debit sebesar Rp53 juta. Kita masukkan saja, tinggal masukkan saja Rp53 juta. Dan suppliersnya hasil akhirnya yaitu Rp7.200.000 di debit, kita masukkan juga di debit. Dan equipment kita lihat yaitu dia di debit Rp30 juta, kita masukkan juga di debit Rp30 juta. Account payable yaitu hasil akhirnya Rp13 juta di kredit, dan kita masukkan di kredit sesuai dengan yang ada di buku besar, kita masukkan neraca saldo. Dan bank payable juga hasil akhirnya yaitu Rp48 juta di kredit, yaitu kita masukkan aja langsung. Owner capital dan di kredit juga hasil akhirnya yaitu Rp25 juta, kita masukkan juga di kredit di neraca saldo, posisinya di kredit Rp25 juta. Dan selanjutnya price juga hasil akhirnya yaitu Rp200.000 di debit, berarti kita masukkan di debit. Revenue, kita lihat revenue hasil akhirnya yaitu di kredit Rp3 juta, berarti kita masukkan juga di neraca saldo sebesar Rp3 juta di kredit. Dan rent expense di debit, kita lihat di debit apakah benar. Ya, benar. Di debit hasil akhirnya yaitu Rp900.000, maka kita masukkan juga di neraca saldo sebesar Rp900.000. Dan supplier expense itu di saldo akhirnya yaitu di debit sebesar Rp3 juta, kita masukkan juga Rp3 juta di debit di neraca saldo. Selanjutnya water, electric and telephone expense sebesar Rp500.000 di debit hasil akhirnya atau saldo akhirnya. Itu kita masukkan juga di debit Rp500.000. Dan yang terakhir interest expense sebesar Rp200.000 di saldo akhirnya itu Rp200.000 di debit, kita masukkan juga di debit Rp200.000. Dan bagian ini atau debit itu kita tambahkan semuanya dan hasil akhirnya Rp89 juta. Dan di kredit juga kita tambahkan semuanya dan hasil akhirnya Rp89 juta. Hasil akhir dari neraca saldo di debit dan kredit itu harus balance. Harus balance ya guys, balance. Harus sama. Kalau nggak sama tolong dicari lagi yang mana yang salah ya guys. Ya Bu. Ya guys. Sekian, terima kasih. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.